Ya, di hot news yang pertama, ini ada Presiden Amerika Serikat di mana pakar ini merespon deal kilat tarif 19% AS dan RI, di mana Trump resmi menurunkan tarif impor terhadap produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Dan kesepakatan ini dicapai setelah negosiasi bilateral cepat antara Trump dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Lewat akun media sosial pribadinya, Trump menyebut Indonesia bersedia membuka seluruh pasar domestik untuk produk-produk AS sebagai imbal balik atas penurunan tarif tersebut. Trump menyebut Indonesia setuju untuk membeli energi senilai 15 miliar dolar AS, produk agrikultur 4,5 miliar dolar AS, 50 unit pesawat Boeing 777, dan memberikan akses penuh kepada peternak serta nelayan AS ke pasar Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebut kesepakatan ini sebagai capaian luar biasa yang dicapai dalam waktu singkat. Menurutnya, jika dibandingkan dengan negosiasi Indonesia-Uni Eropa yang memakan waktu 10 tahun, Trump bisa menuntaskan dalam hitungan bulan. Hikmahanto juga menyoroti peran penting tim negosiator yang dipimpin Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam mendorong percepatan kesepakatan ini. Apalagi Indonesia berhasil terhindar dari tarif tambahan 10% karena statusnya sebagai anggota penuh BRICS. Namun menurutnya, di balik keberhasilan diplomasi kilat ini, terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang mendesak untuk ditangani oleh Indonesia. Hot news yang kedua, di mana detik-detik kereta kelas bisnis purna tugas. Di mana PT KAI Indonesia ini menyetop layanan kelas bisnis di Pulau Jawa. Ini dilakukan setelah 2 kereta api terakhir yang melayani kelas bisnis yaitu KA Gumarang dan Tegal Bahari resmi berganti rangkaian menjadi New Generation Stainless Steel. KA Gumarang melayani rute Surabaya Pasar Turi, Pasar Senen PP, sementara KA Tegal Bahari melayani rute Pasar Senen Tegal PP. Kedua layanan ini sebelumnya menggunakan rangkaian campuran eksekutif dan bisnis, kini berganti menjadi eksekutif dan ekonomi New Generation yang lebih modern dan nyaman. Untuk layanan kelas bisnis yang telah dihapus memiliki 64 tempat duduk dalam satu gerbong dengan formasi 2-2. Tempat duduk A dan D ini posisi di jendela, sedangkan B dan C di lorong. Tempat duduk yang dipakai adalah jenis tempat duduk tegak. Sebelumnya, akun media sosial KAI menuliskan, "Terima kasih dan selamat tinggal kelas bisnis di Pulau Jawa setelah lebih dari 4 dekade setia menemani perjalanan." Mulai Selasa 15 Juli 2025, kereta kelas bisnis di Pulau Jawa resmi purna tugas. Selanjutnya, kebakaran dahsyat melanda Grand Canyon, di mana kebakaran hutan besar yang melanda sisi utara Taman Nasional Grand Canyon Amerika Serikat membesar hingga lebih dari 8.500 hektar dan menghancurkan puluhan bangunan bersejarah, termasuk Grand Canyon Lodge yang memicu kemarahan publik serta tuntutan investigasi terhadap Dinas Taman Nasional AS. Melansir Reuters pada Rabu 16 Juli waktu setempat, kebakaran yang dinamai Dragon Bravo ini awalnya dipicu oleh sambaran petir pada 4 Juli. Namun dibiarkan menyala sebagai bagian dari strategi pengelolaan ekosistem hutan. Api kemudian dilaporkan tak terkendali dan menghanguskan setidaknya 70 bangunan, termasuk kabin turis dan tempat tinggal staf taman. Sekitar 280 pekerja dilaporkan kehilangan tempat tinggal akibat insiden ini. Gubernur Arizona Katie Hobbs langsung menuntut penyelidikan independen terhadap keputusan Dinas Taman Nasional yang membiarkan api berkobar di tengah musim panas yang ekstrim. Dinas Taman Nasional sebelumnya mengklaim menggunakan pendekatan kurung dan kendalikan. Ini adalah sebuah strategi pemantauan api untuk membiarkannya membakar secara terkendali demi mengurangi tumpukan bahan bakar dan menjaga ekosistem. Namun strategi itu berubah total menjadi pemadaman agresif setelah angin barat laut yang tak terduga pada 11 Juli mendorong api ke arah fasilitas taman. Lalu hot news yang terakhir, ada Yaman yang dihantam krisis air dan pangan ekstrim. Yaman menghadapi krisis pangan yang meningkat karena kondisi kekeringan berkepanjangan dan pola iklim yang tidak menentu menghancurkan sektor pertanian.
Menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB yang diterbitkan pada bulan April, cuaca kering yang berkepanjangan dari akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025 telah mengurangi penanaman dan hasil panen serealia. Laporan tersebut menambahkan bahwa mata pencaharian pertanian berada di bawah tekanan berat akibat kurangnya hujan dengan produksi tanaman dan ternak yang menurun. Yaman menghadapi krisis pangan yang meningkat karena kondisi kekeringan berkepanjangan dan pola iklim yang tidak menentu menghancurkan sektor pertanian di negara tersebut. Para mahasiswa dan dosen di Universitas Sanaa melaksanakan sholat istisqa, sholat khusus dalam agama Islam yang dilakukan untuk memohon hujan kepada Allah selama musim kemarau. Di desa-desa pegunungan di sekitar Sanaa, para petani dan pengembala mengatakan bahwa kurangnya curah hujan tahun ini telah membuat ladang kering dan padang rumput tandus, memaksa banyak orang meninggalkan panen dan mengurangi jumlah ternak mereka.